Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Begitu banyak hal yang bisa kita pilih dalam hidup ini, tetapi bukan keluarga kita. Kita tidak bisa milih keluarga kita. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Ada yang lebih harmonis, ada yang kurang harmonis, tapi tidak ada yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Oleh sebab itu, pelajaran kita yang ke-6 akan membahas bagaimana kita dapat menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat kami mempelajari kebenaran ini, biarlah Engkau berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti, sehingga saat kami selesai mempelajarinya, kami boleh diberikan pengharapan, sukacita, bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk masing-masing kami, untuk masa depan kami, di mana kami boleh temukan hanya di dalam Engkau. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalau ada sebuah keluarga yang harusnya kita bisa tiru dan contoh dan kita teladani, itu seharusnya adalah keluarga para bapak, bukan? Abraham, Ishak, Yakub, pemenang-pemenang iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 17-22. Tetapi menariknya bahkan keluarga ini bapa orang beriman. Sebuah julukan, sebuah gelar yang seharusnya bisa kita tiru dari keluarganya. Tetapi menariknya bahwa keluarga mereka pun juga tidak sempurna dan banyak sekali kerusakan. Kalau kita melihat dari Abraham, di mana akhirnya dia menikahi hamba dari istrinya Hagar dan memiliki anak. Lalu setelah itu Sarah juga punya anak Ishak. Mereka hidup dalam sebuah ketegangan antara dua ibu ini dan dua anak. Lalu kita lihat keluarga Ishak, di mana dia pilih kasih kepada Esau. Dan Yakub berusaha untuk mendapatkan cinta ayahnya. Akhirnya dia mencuri hak kesulungan. Lalu Yakub juga menikahi dua perempuan. Dan perempuan yang dinikahi ini berlomba-lomba untuk mendapatkan keturunan lebih banyak dengan memberikan hambanya untuk tidur bersama dengan Yakub. Mereka istri-istrinya hidup dalam sebuah persaingan yang ketat. Begitu pula juga dengan anak-anaknya. Persaingan ini menular kepada anak-anaknya. Mereka membantai abang-abang Yusuf, membantai semua pria di Sikem. Lalu juga kita melihat bagaimana Ruben, kakak tertua, tidur bersama dengan Bilha, gundik ayahnya. Yehuda juga mengira menantu perempuannya sebagai perempuan sundal atau pelacur. Lalu dia tiduri dan memiliki dua orang anak. Kita melihat juga kakak-kakak Yusuf yang iri kepadanya sehingga tega untuk membuang adiknya sendiri, bahkan berniat untuk membunuhnya pada awalnya. Ini bukan sekedar broken home. Ini melebihi broken home. Ini keluarga yang sangat rusak. Dan para pemenang iman mungkin bukanlah orang yang sempurna. Mereka bukan orang yang sempurna. Dan keluarga mereka juga tidak sempurna. Tetapi mereka belajar dan bertumbuh dalam Allah. Bersama Allah saat mereka bergumul dengan masalah keluarga ini. Dan kerusakan ini seperti sudah bersifat genetika, turun-temurun. Inilah lingkungan di mana Yusuf bertumbuh. Kita tahu bagaimana dia dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri karena mereka iri hati kepadanya. Karena Yakub pilih kasih terhadap Yusuf. Lalu dia ditemukan oleh saudagar Midian dan juga orang Ismail. Lalu diberikan kepada Potifar di Mesir. Kita melihat bahwa di umur 17 tahun, dia harus terpisah dari keluarganya, dari ayahnya yang dia kasihi. Dia berharap kembali untuk pulang. Tetapi saat dia ketahui bahwa dia harus pergi ke Mesir, dia melihat perkemahan keluarga semakin lama semakin jauh. Membayangkan kesedihan ayahnya. Membayangkan hilangnya harapan untuk masa depannya. Yusuf yang masih berusia 17 tahun, ketakutan. Dia merasa sedih. Mungkin dia juga merasa kehilangan harapan pada saat itu. Tapi pada saat ini, pikirannya teringat dan tertuju kepada Allah dari Bapaknya. Yang dia selalu dengar dan dia pelajari bagaimana hebatnya Allahnya ini. Dan pada saat itu dia menjadikan Allah nenek moyangnya sebagai Allahnya secara pribadi. Dan pada saat inilah dia menemukan istirahat. Inilah syarat pertama untuk menerima istirahat. Yaitu untuk membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Ini bukanlah hal yang diturun-temurunkan. Ini adalah sebuah keputusan yang pribadi yang masing-masing kita harus buat. Dan untuk menerima istirahat, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mau membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Karena itulah di mana kita dapat menerima istirahat yang sejati. Dan ketika Yusuf membuat keputusan tersebut,
Tuhan pun akan selalu menuntunnya. Dan dia menuntunnya kepada rumah Potifar, di mana untuk sesaat keadaan mulai membaik, dia dipercayakan menjadi kepala rumahnya. Dan tetapi saat semuanya terasa lebih baik, istri Potifar mulai menggoda Yusuf. Yusuf terus menolak. Dia sudah belajar untuk tinggal di hadapan hadirat Tuhan. Dia menerapkan prinsip Alkitabiah dalam setiap hubungannya. Dia memutuskan bagaimanapun juga dia akan hidup untuk mengasihi sesamanya manusia dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin menyakiti Yusuf atau yang bersalah kepada Yusuf. Inilah prinsip kasih yang Kristus ingin kita untuk terapkan. Mengasihi semua orang dengan cara yang menghormatinya. Dan untuk juga mengasihi mereka yang bahkan tidak mengasihi kita. Karena Matius 5 ayat 46 berkata, apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yusuf, bahkan saat terkesan tidak adil, dia tetap memutuskan untuk melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia yang difitnah dan akhirnya dia dipenjarakan. Kehidupan ini terasa tidak adil. Tetapi kita harus membuat keputusan untuk mengasihi. Kita tahu akhirnya bahwa Yusuf harus dipenjara. Mari kita ulas sedikit kehidupan Yusuf hingga pada saat ini. Umur waktu dia baru lahir sampai 17 tahun, dia adalah anak kesayangan. Seorang pemuda dengan masa depan yang begitu cerah. Di umurnya 17 tahun, dia dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri. Dan dia menjadi budak. Tidak ada harganya sama sekali. Dari sebuah anak yang berharga, menjadi anak yang tidak punya harga yang diperjualbelikan. Kehidupannya berubah 180 derajat. Lalu saat dia dituntun ke rumah Potifar, keadaan mulai membaik, tetapi pada saat itu dia ditarik kembali, turun, jatuh ke bawah ke penjara, menjadi seorang tahanan, menjadi seorang kriminal. 17 tahun dia dibuang. 30 tahun baru dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. 13 tahun Yusuf mengalami kesuraman hidup. Quarter life crisis. Kalau kita bisa lihat Yusuf yang merasa tidak ada harapan, dia tidak tahu kemana masa depannya ini, sudah jadi budak, sekarang dia tahanan, apakah saya masih punya masa depan? Mungkin itu yang dipikirkan Yusuf. Mungkin dia merasa bahwa tidak ada harga dirinya lagi. Dia tidak memiliki harga diri lagi, dia hanya seorang budak dengan masa depan yang tadinya cerah, sekarang menjadi masa depan yang suram. Tetapi pada saat dia bisa tergoda untuk merasa tidak memiliki harga diri, Yusuf memusatkan pandangannya dan imannya pada Allahnya. Saudara, harga diri kita tidak ditentukan oleh status sosial kita, oleh apa yang orang lihat dan katakan tentang kita, tetapi adalah oleh apa yang Tuhan lihat dalam diri kita. Dia melihat keindahan saudara, talenta saudara, dia rindu dan untuk mengasihi saudara dan melihat bahwa saudara itu begitu berharga. Karena kita melihat buktinya bahwa dia membayar kita dengan begitu mahal oleh darahnya sendiri. Saat saudara merasa harga diri saudara jatuh, saat saudara merasa saudara tidak berharga, pandanglah pada salib. Di salib, Yesus berkata kepada saudara, seluruh sorga berkata kepada saudara bahwa saudara begitu berharga. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk meninggikan diri, tidak ada alasan juga untuk merasa rendah diri, karena semuanya kita bergantung pada jasa darah Kristus saja. Yusuf pada saat ini juga mungkin dia bisa menyalahkan masa lalunya. Mungkin dia bisa menyerah untuk masa depannya karena masa lalunya yang suram ini. Tetapi pelajaran kita bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Bisa juga dia menyalahkan genetikanya, rumah tangga di mana dia hidup, bahkan nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan keluarganya sendiri. Mungkin dia merasa bahwa keluarganya ini bermasalah. Itu menyebabkan bahwa masa depan saya ini salah dan tidak indah karena keluarga saya. Mungkin saudara tumbuh dalam keluarga yang broken home. Mungkin saudara tumbuh dalam hidup dengan orang tua yang mungkin memiliki tabiat yang cukup keras. Dan saudara menjadi seorang yang mungkin bisa dibilang nakal, atau saudara merasa bahwa saudara menjadi orang yang keras karena orang tua juga adalah orang yang keras, atau saudara merasa tidak memiliki pengharapan karena saya bukan terlahir dalam keluarga yang kaya. Tetapi kita dapat pelajari bahwa
hal-hal ini, masa lalu, genetik, rumah tangga, tidak menentukan masa depan kita. Masa depan Yusuf tidak ditentukan oleh keluarganya, oleh masa lalunya. Tetapi itu ditentukan oleh keputusannya untuk percaya kepada Allahnya. Itulah yang menentukan masa depan kita pada saat ini. Iman Yusuf melampaui lingkungannya. Dan begitu pula juga harusnya iman kita. Bahkan penelitian pun dilakukan. Diseleksi orang-orang yang terlihat jenius, yang berbakat. Ini orang-orang yang pintar secara akademis, orang-orang yang jenius dalam bidang olahraga, mereka yang sukses. Ditemukan bahwa mereka mungkin dulunya beberapa saat kecil adalah orang yang sakit-sakitan. Beberapa juga adalah orang-orang yang bertumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, yang tidak berfungsi dengan baik. Tetapi juga ada beberapa yang bertumbuh dalam keluarga yang harmonis. Sangat menarik. Orang-orang ini sukses, tetapi keluarga mereka memiliki background yang bermacam-macam. Ini membuktikan bahwa keluarga, rumah tangga tidak menentukan masa depan kita masing-masing. Kalau masa lalu terasa suram, lingkungan tidak mendukung, keluarga tidak harmonis dan banyak masalah keluarga, mari kita tidak salahkan Tuhan atau salahkan situasi ini karena ini merenggut harapan kita untuk masa depan. Kita dipanggil bahwa kita bisa membuat keputusan setiap hari untuk percaya kepada Allah yang akan menuntun kita melalui masa-masa sulit menuju ke masa depan yang cerah. Mungkin saudara berkata, Saudara Marco, gampang ngomongnya, karena saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan. Mungkin saya tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ingat bahwa Tuhan mengerti apa yang saudara rasakan. Dia tahu bagaimana harus berkarya dalam kehidupan saudara, karena inilah firman Tuhan, bukan perkataan saya secara pribadi. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf hingga pada saat ini, terasa sepertinya tidak adil. Yusuf hidup dengan keteguhan iman, dengan prinsip, tetapi masih harus menjadi seorang budak, masih harus dipenjarakan. Bukankah begitu hidup kita merasa tidak adil? Saya sudah berbuat baik Tuhan, saya sudah berbuat A dan B, kenapa saya masih seperti ini? Hidup terkesan tidak adil. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan bersama Tuhan selalu ada harapan. Semuanya ini, setiap tantangan, digunakan Tuhan untuk mempersiapkan Yusuf dan kita semua untuk sesuatu yang lebih besar dan bermakna dari diri kita sendiri. Seri Membina jilid 4 halaman 437 berkata, ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Ia yang membaca hati manusia mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Dilanjutkan juga, Tuhan memberikan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya. Apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaannya. Membutuhkan 13 tahun yang menantang bagi Yusuf. Tetapi Allah sementara sedang bekerja. Allah yang melihat melampaui apa yang dapat kita lihat, sedang menyiapkan Yusuf untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti, dan dia minta supaya mereka jangan lupakan Yusuf. Tetapi mereka lupa, dan baru 2 tahun setelah itu saat Firaun bermimpi, juru minum ini mereferensikan Yusuf. Dan pada saat itu umurnya sudah 30 tahun. Tuhan sanggup membuat penjara sebagai sarana untuk membuat terobosan dalam hidupnya. Tuhan sanggup membuat sesuatu yang tampaknya suram untuk menuntun kita kepada sesuatu yang tampaknya cerah, terang, dan penuh pengharapan. Bukan hanya untuk memelihara Mesir dari kekeringan, Yusuf dipersiapkan juga untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan. Tuhan mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Pelajaran tentang Yusuf, kita temukan ada 2 kebenaran kekal. Yang pertama bahwa pencobaan dan kesulitan tidak berarti bahwa Allah meninggalkan atau kurang mengasihi kita. Kasih Allah menggapai kita dimanapun kita berada. Tidak peduli apapun yang hidup ini berikan kepada kita. Walaupun kesusahan, kasih Allah menjangkau. Dan Allah selalu mengasihi saudara. Yang kedua adalah bahwa tantangan yang kita hadapi sering sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Tidak semua orang akan menjadi orang nomor 2 di sebuah negara.
Tetapi masa depan kita semua cerah bersama-sama dengan Dia, apapun yang menimpa kita. Janji Allah yang kekal kepada Yusuf dan kepada kita semua adalah bahwa kita berharga, mulia, dan Allah mengasihi saudara dan saya. Apapun latar belakang kita, apapun situasi keluarga kita dulu, sekarang, dan bahkan nanti di masa depan, apapun lingkungan kita, masa lalu kita, Allah selalu ada untuk menyemangati, untuk mendukung, dan untuk menuntun kita. Yesaya 43, 1-2 berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Jika seperti Yusuf, kita memilih untuk setia kepada Allah dalam masa sukar, Dia akan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna daripada yang dapat kita bayangkan. Kesetiaan pada masa sekarang dan mempercayai Allah hari ini akan mempersiapkan kita dan membuka pintu bagi satu masa depan yang melampaui imajinasi saudara. Mari kita ingat janji-janji kekal ini. Saat mungkin beberapa dari saudara memiliki rumah tangga yang kurang harmonis atau tumbuh dalam sebuah rumah tangga seperti demikian, janji Allah bahwa Dia menyertai kita apapun situasi kehidupan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia mau saat kita membuat keputusan pribadi untuk mengikutinya, Dia akan menyiapkan kepada kita sebuah masa depan yang cerah gemilang. Hanya saat kita setia kepadanya. Mari kita ingat ayat hafalan kita pada pekan ini, 2 Petrus 3 ayat 17-18. "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang di surga, kami begitu mengucap syukur. Karena Engkau adalah Allah yang melampaui setiap kesusahan, masa lalu, rumah tangga, lingkungan kami. Engkau melampaui semuanya itu. Dan bahkan saat kami merasa tidak berharga, Engkau menjanjikan bagi kami. Dan Engkau berkata kepada kami bahwa kami begitu berharga, sehingga Engkau rela untuk mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Sehingga Tuhan kami, Yesus Kristus, rela untuk memberikan nyawanya bagi kami. Dan Engkau menjanjikan akan masa depan yang cerah untuk masing-masing kami selama kami mau setia kepadamu pada masa sekarang. Oleh sebab itu, berikanlah kami kesetiaan ya Tuhan, berikanlah kami kasih kepadamu, dan biarlah hidup yang limpah yang Kau janjikan, yang penuh dengan sukacita, melampaui pemikiran kami. Damai sejahtera itu boleh menjadi bagian kami masing-masing, bahkan pada saat kami melalui masa-masa yang sukar sekalipun. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana saudara-saudara merasa terberkati, silakan share, like, dan subscribe. Tetap sehat dan jaga kesehatan saudara. Sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-7. Tuhan memberkati.